Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 19 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Persahabatan si miskin dan si kaya. Persahabatan si miskin dan si kaya. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 22 ayat yang kedua. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semuanya ialah Tuhan. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semuanya itu ialah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi pribadi yang bisa bersosialisasi, bisa bekerja sama, bisa saling menolong dan saling menopang ketika kita hidup di dalam dunia ini, di dalam semua aspek kumpulan-kumpulan organisasi sosial termasuk keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita menemukan sebuah tema persahabatan si miskin dan si kaya, maka kita akan mengatakan ini adalah cerita anak-anak. Ini adalah kisah ideal yang hanya ada di dalam cerita-cerita fiksi, cerita-cerita ideal yang kemudian dan hanya ada mungkin di film-film. Tetapi pada kenyataan yang sesungguhnya, justru si kaya dan si miskin itu terpisah. Si kaya dan si miskin itu berjarak. Si kaya dan si miskin itu semakin berupaya untuk mendirikan dinding yang tinggi sehingga tidak bisa bersatu. Sahabat seperjalanan, ada sebuah konten video yang dikirim oleh seorang sahabat kepada saya. Lalu dia mengatakan di sebuah kota di negara Indonesia, saya tidak sebutkan kota mana. Di sana kemudian orang-orang kaya membangun rumah, membuka perumahan, kemudian tanah-tanah di masyarakat di sana itu dibeli sampai sedemikian luas. Kemudian rakyat yang biasa yang selama ditinggal di sana puluhan tahun, mungkin sudah ratusan tahun, itu tergeser, terpinggirkan sampai ke pinggiran sungai. Karena saya sudah pernah beberapa kali ke daerah tersebut, namun saya tidak sebutkan tempatnya di mana. Waktu saya masuk ke sana, hanya berkendaraan motor, tidak melihat ada perbedaannya. Tetapi konten kreator yang membuat video ini, dia memakai drone. Dan sewaktu dilihat dari drone, kita baru ketahuan, betul-betul itu masyarakat itu terpinggirkan. Dan kemudian akses untuk melewati jalan itu tertutup. Sehingga mereka harus berputar. Dan benar-benar terpinggirkan di antara si miskin dan si kaya. Itu kemudian dibangun dinding yang tinggi yang tidak bisa dilintasi, dan saya percaya kokoh dan cukup kuat. Itu terpisah. Itu adalah kenyataan yang ada di dalam dunia. Si miskin dan si kaya justru kadang-kadang terjadi juga di dalam keluarga. Tatkala mereka punya nasib yang sama, mereka bisa bertemu, mereka bisa saling berkunjung di event-event tertentu, di hari-hari tertentu, tanggal merah, hari libur, mereka bisa bertemu, bisa bersenda gurau. Kekeluargaan itu nampak. Namun tatkala ada sebagian kemudian anggota keluarga yang menjadi kaya, mereka mulai membatasi diri, mereka mulai membangun pagar-pagar yang tinggi. Sehingga apa yang terjadi di perumahan yang saya lihat sendiri, itu si miskin sampai ke pinggir sungai, tetapi area tengah daripada tanah tersebut itu dimiliki hanya orang-orang kaya dengan rumah-rumah yang sangat bagus. Kemudian juga jalan-jalan dengan kualitas baik dan lebar. Nampak nyaman, nampak aman. Setiap masuk ke rumahan ada security yang 24 jam dijaga. Apakah benar yang dikatakan adanya persahabatan si kaya dan si miskin di dalam dunia ini? Apakah ada? Tentu ada. Adanya bagaimana? Siapa yang mempertemukan naluri manusia, keberdosaan manusia? Kita tidak suka. Kita tidak suka bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita, apalagi sewaktu kita levelnya semakin tinggi. Tidak hanya kaya. Tatkala kita berpendidikan, kita memiliki gelar yang semakin tinggi, kita punya kedudukan, kita punya kekuasaan, kita semakin populer. Seorang artis yang semakin populer, semakin sulit dia bertemu dengan orang-orang biasa. Dia akan membatasi diri. Kalau dia jalan, kadang-kadang ada bodyguard. Kita tahu ada satu pesepak bola yang sangat terkenal. Dia punya bodyguard untuk menjaga anaknya saja itu dipilih. Sedemikian rupa, rumahnya itu benar-benar istana yang luasnya melebihi istana mungkin dari istana presiden. Dia akan bangun tembok, dia akan buat sekat, dia akan buat perbedaan.
Waktu ditanya kepada orang-orang kaya, kenapa engkau tidak bergaul dengan orang miskin? Karena mentalnya beda. Karena orang miskin itu malas. Karena orang miskin itu hanya maunya mendekati orang kaya, hanya memanfaatkan dan segala macam. Kemudian membangun berbagai macam alibi, berbagai macam alasan. Dengan tujuan bagaimana? Kalau orang miskin ada di sekitar orang-orang kaya, itu menyusahkan, merepotkan, bahkan menjadi benalu. Apakah sedemikian buruk orang miskin? Tidak semuanya. Demikian juga tidak semuanya orang kaya itu jahat, orang kaya itu pelit, orang kaya itu tidak punya belas kasihan. Kita bertemu dengan banyak orang-orang kaya yang punya belas kasihan. Banyak orang-orang kaya yang memakai hartanya. Setelah dia kaya, dia ingin memberikan sumbangsi dengan kekayaan yang dimilikinya untuk bisa membangun masyarakat. Banyak orang-orang kaya yang membangun desa-desa. Banyak orang kaya kemudian yang mendukung irigasi pengairan di dalam pertanian. Banyak orang kaya yang mendirikan klinik-klinik kesehatan yang gratis diberikan kepada masyarakat. Artinya, orang miskin punya problem, orang kaya punya problem. Orang miskin kenapa selalu miskin? Ya mungkin betul, karena malas, karena tidak punya karakter, tidak punya daya kerja keras, itu juga keberdosaan. Tapi juga banyak orang kaya setelah kaya dia lupa diri. Dia lupa berbagi, dia merasa apa yang didapatkannya semuanya karena tangannya sendiri dan bukan dari Tuhan. Artinya, orang kaya, orang miskin itu tatkala dua-duanya mengetahui, memahami dan merubah ada hal-hal buruk keberdosaan di dalam dirinya, maka itu akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipertemukan oleh Tuhan. Tatkala memahami bahwa orang kaya maupun orang miskin, mereka hanya debu, mereka hanya angin yang berlalu, mereka itu hanya musafir yang hidup tinggal di dalam dunia ini. Dan setelah semuanya itu meninggal, mereka semuanya akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka hanyalah material yang dalam waktu dimakan oleh waktu setelah meninggal, sama saja menjadi tulang belulang, sama saja bersatu dengan tanah. Apa yang dibanggakan? Dengan demikian, tatkala kita miskin, jangan lupa akan pertolongan Tuhan dan berjuang agar kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang kaya juga jangan lupa, segala sesuatu yang kita miliki bersumber dari Allah. Pertanyaannya, maukah kita menjalin sebuah persahabatan si kaya dan si miskin? Kalau si kaya dan si miskin sudah menjalin persahabatan, maka tidak ada lagi orang miskin. Mengapa? Karena orang kaya akan berjuang bagaimana si miskin punya kehidupan yang lebih baik. Dan si miskin pun juga tidak terus memupuk dan memelihara mental miskinnya. Hanya ingin mendapat, tidak mau bekerja. Dia akan berjuang. Dia bertanya kepada orang kaya bagaimana menjadi orang kaya. Dia akan berikan tips-tips menjadi orang kaya. Maka kesenjangan si miskin dan si kaya tidak ada. Tetapi yang ada adalah persahabatan si miskin dan si kaya yang sudah saling memberkati satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan, ingatlah ayat firman Tuhan. Amsal 22 ayat yang kedua, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semuanya bertemu ialah Tuhan. Kalau sudah dipertemukan oleh Tuhan, yang miskin akan merubah kebiasaan buruknya, yang kaya juga akan membuang seluruh kesombongan dan kemudian merubuhkan tembok-tembok yang dibangunnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami mempercayai di dalam Tuhan akan ada persahabatan si miskin dan si kaya, dan akan terjadi saling memberkati satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.